Vivo makin kesini makin seru ya, setelah kemarin dengan flagship X series yang mana di tangan gue udah ada X200 Pro, dan gue berani bilang ini sebagai HP dengan kamera terbaik mungkin ya yang resmi di Indonesia saat ini. Nah sekarang mereka ngeluarin dua smartphone sekaligus ya, ada Vivo V60 yang udah dibahas sama Daniel, dan di video kali ini gue akan ngebahasin ini dia, Vivo X Fold 5. Nah HP ini bisa dibilang seri lanjutan dari foldable mereka yang tahun lalu tuh Vivo X Fold 3 Pro, salah satu menurut gue ya HP lipat dengan kamera yang bagus banget juga. Tapi notice kalau di sini sekarang udah nggak ada kata Pro-nya. Ya, jadi dihilangkan cuma X Fold 5 aja. Jadi ini yang reguler tanpa embel-embel ya. Nah, gue udah testing HP ini selama kurang lebih seminggu, jadi gue pengen share ke kalian impresinya kayak gimana. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, daripada kalian skip langsung ke akhir, buat tahu kesimpulan ini gue kasih rangkuman dulu aja ya di awal ya. Kalau Vivo X Fold 5 ya, yang mana gue sudah pegang sekarang ini secara spek bisa dibilang sama dengan X Fold 3 Pro. Mirip-mirip lah, ada beda-beda tipis itu ya. Jadi kayak bukan update yang ke atas, tapi lebih update ke samping gitu ya. Chipsetnya sama, kameranya juga bisa dibilang mirip-mirip walaupun sensornya beda, dan ukuran layar luar dalam juga ukurannya sama, tapi layarnya bakal lebih terang di versi X Fold 5. Improvement utama ada di bobotnya yang sekarang jadi lebih ringan, baterainya yang lebih gede, plus ada durability yaitu IP rating yang lebih tinggi ya, jadi lebih durable buat sebuah HP lipat, bisa bilang ada yang pertama di sini. Sisanya lebih ke improvement software, AI-an ya, yang akan gua bahas lengkap di video, jadi kalau kalian pengen tahu, make sure ikutin terus. Oke, kita quick unboxing dulu. Jadi ini dia untuk box dari Vivo X Fold 5 ya, yang masih co-engineered bareng Zeiss. Dan yang kita tes ini warna putih, varian 16 plus 512 GB, yang kemungkinan satu-satunya varian untuk storage RAM yang dijual di Indonesia. Nah, tapi memang untuk warna ada satu lagi opsi, yaitu warna titanium grey, yang jujur menarik banget sih kelihatannya ya. Nah, di bagian dalam kita langsung buka aja, ada HP-nya, yang nanti belakangan kita buat, kita cek aksesoris dulu, yang mana ada charger, flash charge Vivo 90 Watt, dan kabel USB-A to USB Type-C. Oke, sisanya di kotak ini kita bisa menemukan yang paling gede nih, ada case-nya, yang sayangnya memang sama dari seri sebelumnya ya, cuma bagian belakang dari bodinya aja, dan ini udah pakai bahan kulit, jadi lumayan bagus ya. Dan sisanya kita dapat SIM ejector sama dapat buku manualnya. Dan ini dia untuk Vivo X Fold 5. Oke, secara desain kita bisa bilang Vivo X Fold 5 ini masih punya karakter yang kurang lebih sama lah dengan versi sebelumnya ya. Frame kameranya gede di tengah, membulet, yang mana bikin HP ini balance banget ya ketika ditaruh di meja. Key difference-nya itu ada di bodi yang lebih tipis, dengan sekarang cuma 4,55 mm ketika dibuka. Dan versi warna putih ini bagian belakangnya tuh pakai bahan kaca, yang mana bikin bobotnya kayak lebih berat ya, yang mana pas kita tembang itu dapetnya di 236 gram. Dan infonya yang versi titanium grey itu lebih ringan di 217 gram. Nah mungkin karena beda bahan ya, jadi coba nanti bisa dicek ke teman-teman reviewer yang dapat versi titanium grey buat impressionnya. Jadi kalau mungkin ya kalian pengen yang lebih ringan ya bisa pilih yang warna titanium grey-nya. And yes, Vivo X Fold 5 juga jadi HP lipat pertama yang dapat triple IP rating, mulai dari IPX8, IPX9 water resistance, dan IP5X untuk dust protection karena penggunaan material micro crystal glass di layar covernya ini, serta ada armor glass di bagian bodinya. Nah, untuk ukuran layar sendiri memang luar dalam nggak ada terlihat yang beda ya. Yang baru memang di bagian fisiknya itu ada di bagian tombol yang sekarang ada bisa dipencet ya. Yang mana ini fungsinya bisa di tap and hold, dan juga bisa aktifin mode-mode tertentu. Ya ini bisa di setting-setting, diganti UI-nya, yang mana kalau dilihat memang cukup familiar ya ini ya. Dan ngomong-ngomong tombol juga, power button di X Fold 5 ini juga sekarang berfungsi sebagai fingerprint sensor. Jadi nggak pakai on-screen fingerprint di bagian luar dan dalam kayak versi X Fold 3 Pro. Satu hal yang jadi highlight buat gue sendiri adalah selama seminggu ini testing, baterainya cuy. Awet gila, karena ya memang kapasitas yang 6000 mAh tadi. Kalau ngeliat kapasitasnya segini ya mereka bisa setipis ini juga sih menurut gue. Gila aja ya kalau brand lain masih nggak upgrade baterainya gitu kan. Ini emang possible berkat teknologi second gen semi solid state battery. Kalau kalian baca-baca, itu ya memang teknologi terbaru dari baterai yang memang masih ada elemen silikon karbonnya ya, tapi ini kayak teknologinya lebih baru, makanya bisa lebih tipis dan kapasitasnya bisa lebih gede juga. So far seminggu gua testing itu 7 hari, termasuk hari ini mungkin gua baru cas sampai 2 kali ya, dan baterai sekarang ada di 31%. Testingnya juga padahal lumayan nyiksa, benchmark buat gaming, buat jepret foto video pakai kameranya yang
Ya emang ini berasa banget ini awetnya gitu. Salah satu faktor mungkin karena OS Vivo yang dipakai di sini yaitu Vantage OS 15. Memang itu ringkan banget secara visualnya. Tapi memang seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya, emang ini tuh kerasa agak plain ya si Vantage OS 15 ini dibandingin OS Vivo yang sekarang berada di negara aslinya Origin OS. Nah, untuk urusan performance sendiri, memang seperti yang gue bilang di awal, ini bukan peningkatan yang ke atas. Karena HP ini tuh kalau pakai chipset flagship tahun lalu, Snapdragon 8 Gen 3. Yang mana kalau dilihat, versi X Fold 3 regular tahun lalu, memang nggak masuk Indonesia waktu itu ya. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Jadi ini bisa dibilang versi regulernya tuh ada peningkatan. Walau kalau kita compare ya, yang di Indo kan tahun lalu versi Pro doang. Jadi kerasa nggak upgrade. Walaupun demikian, sebenarnya 8 Gen 3 sendiri masih tergolong kencang-kencang aja. Nah, di tes di Antutu Benchmark, kita dapetin angka hampir 2 juta. Yang mana sebenarnya ini tuh beda tipis sama Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang ada di Samsung Galaxy Z Fold 7. Oke, kita cek ke bagian kamera yang memang ada beberapa hal baru, walau sebenarnya dia lebih banyak di bagian sensor-sensor ya. Ya, konfigurasi triple 50 megapiksel kamera, yang mana di sensor utama tuh IMX921 dengan ukuran yang lumayan gede ya, dan sensor ultrawide di Samsung JN1 dan IMX822 di telephoto 3x kameranya. Nah, untuk kamera selfie sendiri, luar dalam kayaknya samanya 20 megapiksel f2.4. Dan yes, memang secara sensor ini nggak pakai sensor kamera X200 Pro yang 200 megapiksel telefotonya, tapi ternyata hasil-hasilnya menurut gue juga oke banget loh. Nah, selain hardware, ada upgrade juga di bagian software-nya ya, yang mana dapat fitur-fitur menarik. Ada telephoto stage portrait yang cocok buat foto-foto kayak konser gitu ya. Gue sendiri sempat cobain foto-foto pas gue lagi tugas, dan ya hasil yang kalian dapetin juga udah oke banget menurut gue buat HP standar yang diterapin sama Vivo, terutama dengan kolaborasinya sama Zeiss. Ini ngasih level yang menurut gue udah mendekati kamera asli gitu kan. Gue sempat adu juga sama Z Fold 7 di kondisi low light, dan lagi-lagi Vivo bisa dapetin jepretan yang lebih oke, simply karena sensornya yang lebih gede. Dia bisa ngedapetin cahaya yang lebih banyak dan hasilnya juga jadi kayak gini, nggak blur. Oke, jadi ini untuk hasil video dari kamera depan di cover screen ya, si Vivo X Fold 5. Sayangnya resolusinya cuma Full HD 30 fps aja. Jadi untuk kamera selfie luar dalam, itu yang dalam sih coba kita cek ya langsung habis ini. Yep, kamera dalam dari Vivo X Fold 5 juga sama ya, Full HD juga 1080p 30 fps. Jadi ya, sayang sih ya, untuk sebuah kamera flagship foldable harusnya udah 4K gitu. Oke, sedangkan untuk kamera belakangnya ini bisa sampai resolusi 8K. Ya, jadi kalian mungkin bisa crop cukup jauh nih ya. Lihat tuh buah-buahannya ya, bisa di crop. Tapi ya sayangnya cuma di kamera utama aja dia, nggak bisa geser-geser kamera. Bisa zoom doang sih ke 2x. Nah, tapi kalau di 4K 60 kita bisa ganti-ganti lensa ya. Oke, 1x, pindah ke 2x, ke 3. Dan actually stability-nya juga not bad sih ya. Ada tanaman-tanaman dengan close up sampai 10x. Dia ngezoom, nge-crop dari lensa 3x-nya. Jadi ya not bad sih ya, buat kita coba tes jalan nih. Tuh, lensa 3x nya cukup oke loh. Tuh ada meong lagi bobo. Hai kalau pindah 1x jauh lebih stabil. Bye bye meong. Nah, selain itu juga ada fitur-fitur AI yang gua highlight di sini, kayak ada AI for Season yang ya lucu-lucuan ya, lumayan seru buat ya foto 4 musim dalam satu foto gitu kan. Terus bisa juga AI Image Expander biar foto yang misalnya agak terlalu tight bisa jadi lebih wide, lebih lebar ya. Ada juga AI Magic Move yang bisa ngegeser posisi subjek dalam foto dengan efek yang tetap realistis berasanya, shadow-shadownya gitu-gitu. Nggak lupa fitur-fitur enhancement dengan kolaborasi bareng Zeiss ya, sama dengan hardware CT Star Coating-nya. Sekarang udah ada filter-filter warna yang baru juga di sini dari Vivo yang ala-ala kayak Fuji gitu ya, ada klasik negatif, positif film, sama clear blue.
Nah, operating system di Vivo X Fold 5 ini dapat beberapa fitur tambahan yang terfokus ke productivity. Yang mana memang HP ini tuh belum pakai Origin OS ya, yang mana Origin OS memang eksklusif di China only, jadi dia masih pakai Vantage OS. Tapi pelan-pelan Vivo mulai masukin nih elemen Origin OS ke sini, kayak namanya si Origin Workbench yang bisa multitasking sampai 5 aplikasi. Nah, implementasinya memang lumayan menarik karena walaupun dia kecil-kecil gini ya, gue kadang masih bisa kebaca lah teks-teks yang gue perluin gitu. Dan animasinya sih yang menurut gua kerasa ini smooth banget ya buat pindah-pindah. Dan kalau kalian mau balik lagi ya tinggal di swipe aja ke atas. Kalau kalian mau balik lagi juga ke Origin Workbench tadi, kalau kalian lihat tinggal swipe aja dari kanan bawah. Selain itu juga ada elemen-elemen AI buat day to day ya, kayak namanya Smart Call Assistant yang bisa summary, terus bisa juga translate. Ada juga AI Captions yang bisa dipakai pas lagi nonton video YouTube, misalnya dari bahasa lainnya, kayak gue lagi lihat ini video mobil dari Thailand yang udah dipakai lama di Thailand, dia bisa langsung translate ke bahasa Indonesia yang lumayan akurat loh ternyata ya. Dan subtitle-subtitle gitu juga kalau kalian nonton video-video dari selain YouTube juga tetap bisa, yang mana itu bakalan ngebantu banget. Ini juga bisa dipakai buat semacam recorder untuk meeting gitu ya, dan bisa dirangkum setelah meetingnya selesai. Jadi lumayan banget fitur yang dikasih lewat AI-nya Vivo X Fold 5 ini. So, itu tadi buat impresi dari Vivo X Fold 5. Dan seperti yang gue bilang di awal, memang upgrade-nya bisa dibilang lebih menyamping ya. Simply karena ini versi reguler, bukan versi Pro-nya. Tapi at this point, memang kalau kalian pengen cari HP lipat yang jago foto, multitasking juga bagus, dan fitur AI yang juga bermanfaat buat sehari-hari, gue rasa HP ini bakal jadi pilihan yang oke. Mungkin kalau kalian yang udah pakai X Fold 3 Pro, gue rasa ini bukan upgrade yang gimana, jadi better tetap pakai HP kalian aja. Tapi kalau kalian lagi nyari yang durable juga, build quality solid ya, ini bakal pilihan mereka karena harga nih, yaitu di 25 juta rupiah. Bener, prediksi kita bakalan di bawah harga resmi Z Fold 7 dan Oppo Find F5 yang di sekitar 28 jutaan. So, yes, bisa jadi pilihan menarik buat kalian yang lagi nyari smartphone lipat dengan kamera yang jempolan. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya bisa kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Yang Terbaik YouTube channel. Nanti kita bakal compare video ya si HP-HP lipat ya, karena gua ada beberapa juga incoming. So stay tune. Jangan lupa subscribe dan hidupin notifikasinya biar nggak ketinggalan. Itu aja. Nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao.